Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Saat jumlah pasukan yang dimiliki tak sebanding dengan pasukan perang lawan, taktik gerilya sangatlah efektif digunakan dalam medan tempur. Taktik gerilya sendiri dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, penuh kecepatan untuk membuat kerusakan sebanyak mungkin pada pihak musuh. Membuka kembali catatan sejarah, perang dengan taktik gerilya juga dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia pada zaman merebut kemerdekaan. Perang gerilya ini dipilih mengingat pejuang Indonesia yang bersenjatakan seadanya harus melawan pasukan penjajah dengan persenjataan yang lebih komplit. Hasilnya, para pejuang harus putar otak menghadapi peperangan yang tidak seimbang ini. Maka, terciptalah yang namanya taktik gerilya. Terhitung, taktik perang gerilya amat manjur dalam peperangan yang sangat tidak berimbang, sehingga dunia mengakui keberadaan 5 tokoh militer yang mafhum akan strategi perang ini. Siapa sajakah 5 tokoh ahli perang gerilya yang diakui dunia tersebut, yang dirangkum dari wearethemighty.com dan DOS Online? Mao Zedong. Pendiri Republik Rakyat Tiongkok, Mao Zedong, boleh dikatakan sebagai seorang from zero to hero. Lahir dari keluarga petani miskin, Mao Zedong terbiasa bekerja keras sedari dirinya masih kecil. Tumbuh di lingkungan kaum proletar, membuat Mao Zedong muda ikut dalam revolusi Xinhai untuk menggulingkan dinasti Qing yang ia anggap selalu menyusahkan rakyat. Mao Zedong kemudian masuk ke militeran Cina untuk ikut perang gerilya sejak tahun 1937. Beliau melawan tentara Jepang yang menduduki beberapa wilayah di Tiongkok. Usai Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945, Mao Zedong kemudian memerangi kaum nasionalis Cina pimpinan Chiang Kai-shek yang menyebabkan perang saudara di sana. Dengan taktik gerilyanya, Mao Zedong berhasil menendang kaum nasionalis Cina yang dibekengi Amerika ke Formosa, hingga akhirnya Chiang Kai-shek mendirikan negara Taiwan di pulau tersebut. Che Guevara. Sahabat seperjuangan pemimpin Kuba, Fidel Castro, dan seorang sastrawan, LC atau Che Guevara, amat dikenal akan kiprahnya dalam perang gerilya menggulingkan diktator Kuba, Fulgencio Batista, pada tahun 1958. Che Guevara bersama Fidel Castro sempat harus bersusah payah bergerilya di hutan Sierra Maestra karena kalah ketika menyerbu barak Moncada, tempat pasukan pemerintah bercokol. Usai menghimpun kekuatan kembali di Sierra Maestra, maka pada tahun 1958, Che Guevara atau LC bersama Fidel Castro dan para revolusioner turun gunung menyerbu Santiago de Cuba. Pertempuran tak terelakkan antara kaum revolusioner melawan tentara pemerintah Batista. Batista kalah. Ia kemudian kabur ke Republik Dominika, dan sejak saat itulah Fidel Castro memimpin Kuba berkat bantuan LC atau Che Guevara. Fong Nguyen-Giap. Harus diakui, Fong Nguyen-Giap ialah seorang gerilyawan sejati yang menjalani pertempuran berat melawan dua negara raksasa, yakni Amerika dan Prancis yang menduduki Vietnam. Namanya mulai terkenal saat Perang Indochina pertama pada tahun 1946 sampai 1954 karena kemenangan Fong Nguyen-Giap dalam pertempuran Dien Bien Phu melawan tentara Prancis. Usai Prancis hengkang, datanglah Amerika Serikat ke Vietnam untuk memaksakan kehendaknya membendung pengaruh komunis di negeri itu. Fong Nguyen-Giap harus masuk hutan lagi, bergerilya lagi bersama milisi Vietcong dan tentara Vietnam Utara menghadapi pemenang Perang Dunia Kedua tersebut, yakni Amerika Serikat. Strategi sangar Fong Nguyen-Giap dalam peperangan ialah saat dirinya merancang offensive Tet yang memadukan taktik perang gerilya dan linier. Gara-gara offensive Tet inilah titik balik perang Vietnam berada di tangan Fong Nguyen-Giap dan memaksa Amerika Serikat menarik pasukannya dari sana pada tanggal 30 April 1975 setelah 19 tahun bercokol di Vietnam. Kim Il-sung. Jika rakyat Korea Utara dan Korea Selatan ditanya siapakah pahlawan dalam melawan pendudukan Jepang di sana, pastilah mereka sepakat menyebut nama Kim Il-sung.
Kim Il-sung merupakan kakek daripada Kim Jong-un. Beliau sangat getol membawa Korea merdeka kembali dari penjajahan Jepang sejak tahun 1910. Beliau mendapatkan ilmu kemiliteran di Hwasong Military Academy pada tahun 1926. Kim Il-sung muda langsung terjun melancarkan perang gerilya terhadap tentara Jepang. Beliau bahkan dijuluki oleh Kekaisaran Jepang sebagai Tiger karena kepiawaiannya dalam melancarkan strategi gerilya. Salah satu kemenangannya melawan Jepang adalah ketika merebut wilayah Pochombo dari tangan Jepang di tahun 1937. Jenderal Abdul Haris Nasution, perwira tinggi TNI yang mendapat 5 bintang di pundaknya, alias Panglima Besar Abdul Haris Nasution, ialah tokoh militer yang hafal luar dalam taktik gerilya. Beliau mulai berkarir militer saat Belanda membentuk Korps Perwira Cadangan pada tahun 1940. Nasution tahu bahwa hidupnya kelak memang tak jauh-jauh dari bau mesiu. Dan benar saja, ketika agresi militer Belanda merongrong kemerdekaan Indonesia, Jenderal Nasution menyarankan agar dilancarkan perang gerilya menghadapi Serdadu Company. Saran Nasution pun disetujui oleh Jenderal Sudirman, yang lantas mereka berdua bergerilya menghadapi Belanda. Keberhasilan TNI dalam perang gerilya melawan Belanda tak lepas dari taktik-taktik perang gerilya yang Nasution canangkan. Taktik-taktik perang gerilya tersebut lantas ia tuangkan ke dalam buku yang diberi judul Pokok-Pokok Gerilya. Dan asal tahu saja, buku Pokok-Pokok Gerilya karangan Jenderal Nasution menjadi bacaan wajib para kadet Akademi Militer di seluruh dunia, termasuk Akademi Militer bergengsi Amerika Serikat, West Point. Konon, tentara Vietcong, pimpinan Pho Nguyen Giap, juga mencari referensi perang gerilya dari buku ini untuk kalahkan Amerika Serikat dalam perang Vietnam. Itulah 5 jenderal militer ahli perang gerilya yang diakui dunia. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Terima kasih telah menonton channel ini. Jangan lupa like dan share. Tonton pula ulasan profil dan fakta tokoh-tokoh politik dan pejabat negara lainnya. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.